Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah dan ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita membuka taklim kita, majelis kita yang sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan kita tawakufkan sementara karena datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita semangat, lebih semangat untuk kita hadir majelis-majelis ilmu. Ya, semangat kita ini jangan tambah kendor. Habis Syawal banyak sekali saya lihat saudara-saudara kita rajin ibadahnya, rajin baca Qur'annya kalau bulan Ramadan doang. Tahajud, bangun malam, Ramadan doang. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, beliau nasihatin kita, kun abdallah wala takun abdar Ramadan. Jadilah hamba-hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Jadi malaikatnya Ramadan doang. Sholat sunnahnya Ramadan doang, baca Qur'annya Ramadan doang, banyak sedekah Ramadan doang, makmurin masjid Ramadan. Ini pada diem aja, betul nggak? Jangan. Sejelek-jeleknya orang yang rajin ibadah hanya di bulan Ramadan doang. Paling jelek. Saya telat karena diminta ngisi sebentar di Masjid Al-Atiq, sholat subuh gabungan. Ya. Jadi kira-kira siap nggak nih makmurin masjid? Kun ahlal istiqamah, jadilah hamba-hamba Allah yang istiqamah. La talibal karamah, jangan cari karomah, jangan cari. Kalau kita istiqamah, sholat subuh jamaah, sholat isya jamaah, ya bangun malam, ya mulel, baca Quran, kita bakal dapat karomah. Dapat karomah, karomah apa? Kemuliaan. Begitu. Kan yang susah begitu. Ngajar nih istiqomah tiap subuh. Emang gak berat? Tidur cuma 2 jam, berat ya? Bini gak kecolek-colek, berat ya? Ya, itu ambil barokah ya kita. Mulai taklim kita. Saya istiqomah, biar sakit-sakit, suara masih belum sehat, istiqomah aja deh. Biarin ntar Allah kasih kesehatan. Begitu. Antum doain aneh biar sehat. Tapi saya bersyukur suara masih kedengeran, masih bisa ngajar, masih bisa ngisi sedikit-sedikit.
walaupun nggak bisa seperti, ya artinya meninggikan suara, belum bisa, insya Allah bisa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala radhiyallahu ankum. Sampai kita pada pembacaan berbicara tentang bab apa ini? Jangan. Fadailus shalah, keutamaan salat. Keutamaan salat. Wa Ibnu Mandah bi isnadihi an Talhah bin Ubaidillah qala aradtu mali bil ghabah fa adrakani al-lail fa awaitu ila qabri Abdullah bin Hizam fa sami'tu qira'atan min al-qabri ma sami'tu ahsana minha faji'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فذكرت ذلك له فقال ذلك عبد الله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد ويقوت وعلقها وسط الجنة فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم إلى مكانها التي كانت. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dengan sanadnya dari Talha, sahabat Nabi yang bernama Talha bin Ubaidillah. Beliau berkata, aradtu mali bil ghabah fa adrakanil lail. Suatu ketika aku ingin mengambil hartaku yang ketinggalan di dalam hutan. Namun udah keburu malam, udah keburu gelap. Fa'awaitu ila qabri Abdullah bin Hizam. Maka aku bernaung, bermalam, nginap di mana? Di satu kuburan orang yang bernama Abdullah bin Hizam. Kita kalau kemalaman di satu daerah, di satu kampung, itu kampung nggak ada kampung, di satu daerah, di satu tempat, model kayak hutan. Di situ kita bernaung, nginep, ada kuburan di situ. Kita nginep di kuburan itu. Kira-kira berani nggak? Berani nggak? Payah. Ini sahabat Talha bin Ubaidillah berani. Dia nginep di situ, di samping kuburannya Abdullah bin Hizam. Tiba-tiba fasami'tu qira'atan minal qabri ma sami'tu ahsana minha. Tiba-tiba aku dengar ada suara, ada orang lagi baca Quran, lagi baca. Itu kalau kita yang jadi Talha gimana tuh? Dengerin suara Quran, kabur apa tambah asyik? Apa kita ngikutin? Kan dua pertanyaan nih, kabur apa tambah asyik? Ini Talha kaget, kok tiba-tiba ada suara dari lubang kubur ini
kuburannya Abdullah bin Hizam, suara yang bagus, suara yang merdu, bacaannya bagus, semuanya bagus, suaranya juga bagus. Cuman asalnya dari kuburan tadi tuh. Fajitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datengin Nabi Muhammad. Udah kelar urusannya, dia pulang, dia ngadu sama Rasulullah. Fadzakartu dzalika lahu wa qala, dia ngadu laporan sama Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, dzalika Abdullah, itu si Abdullah. Suara yang baca Quran itu di kuburnya Abdullah, ya Abdullah, kata Rasulullah. Ini kita percaya nggak ada orang bisa kedengaran suaranya tuh, model kayak tadi. Lah ini Rasulullah, ini kan Nabi yang ngomong, masa kita mau bantah? Ada orang seperti ini dikasih keistimewaan di alam kuburnya bisa baca Quran, sampai suaranya nggak masuk akal. Udah dipendam 3 meter, kurang perdam suaranya kurang. Kenapa kok masih kedengeran jelas? Semuanya itu kuasanya Allah. Allah mau kasih kemuliaan bisa-bisa aja, mau kasih kehinaan sama orang yang udah meninggal, bisa nggak? Bisa. Seperti Allah kasih kemuliaan kepada Abdullah bin Hizam, suaranya bagus, sampai meninggalnya kedengeran suaranya di atas kubur, masih kedengeran. Ada juga yang kedengeran udah dipendam, kedengeran suaranya, tapi bukan kedengeran Quran, kedengeran siksaan. Nauzubillah. Dulu saya punya guru, Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Sumit, hafizallahu wa ra'ah. Semoga Allah Ta'ala jaga panjangkan umur dalam sehat afiah dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Dulu di zaman siapa namanya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau didatengin. Beliau lagi berada di satu kampung, datang orang-orang kampung, kepala sukunya, tokoh masyarakatnya berbondong-bondong mendatangi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian melaporkan, mereka mengatakan, Tuan Guru, tokoh masyarakatnya maju mengatakan, Tuan Guru, di kampung kami diresahkan oleh satu kuburan. Dari semenjak dia meninggal dunia, dikubur, setiap malamnya melonglong jeritan-jeritan siksaan, sehingga kami orang sekampung gak bisa tidur. Orang sekampung denger jeritannya itu orang yang habis dikuburin
jejeritan terus tiap malam. Kami merasa terganggu. Kami sudah doakan, udah baca Quran, udah hatam Quran, udah baca ini, udah baca itu, datengin Ustadz Fulan, datengin ulama Fulan, datengin yang macam-macam yang kami anggap orang soleh. Nggak hilang-hilang tuh suara, nggak hilang. Udah pernah dengar belum? Lewat kober ada orang jejeritan, bukan orang maksudnya, kuburan. Oh, ini kejadian di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kami mohon kepadamu Tuan Guru agar bisa kiranya mendoakan. Paling enggak udah nggak kedengeran suara kayak orang-orang yang dikubur. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, apakah si penghuni kubur itu pernah datang kepadaku? Semua orang kampung bilang nggak pernah. Apakah dia pernah ngaji kepadaku? Nggak pernah. Apakah dia cinta kepadaku? Nggak tahu. Apakah dia pernah nyebut namaku? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Maksudnya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani mau doain, asal dia kenal aja, asal dia nyebutin aja namanya, asal dia cinta aja. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, angkat tangan. Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Lalu tetangga sebelah tembok ini maju, Tuan Guru, ini udah pada mau pulang nih. Saya tetangga sebelahnya, itu tetangga saya yang meninggal dunia. Semasa hidupnya dulu pernah saya lagi tidur siang, tiba-tiba saya bangun karena saya dengar suara berisik. Saya spontan saya keluar rumah. Begitu saya keluar rumah, saya lihat tetangga saya nih yang mati nih, dia udah ada di depan rumah. Saya tanya, ini kok banyak debu-debu dan suara berisik seperti ada rombongan kafilah naik kuda. Lalu tetangga saya yang mati ini mengatakan, baru saja rombongan Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lewatin kampung kita. Dia menyebut namamu satu kali dengan terkagum-kagum dan menunjukkan kecintaan kepadamu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, baik, karena sebab dia menyebut namanya dengan ekspresi kagum dan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, walaupun belum pernah melihat mukanya. Angkat tangan Syekh Abdul Qadir Jailani, didoain, disyafaatin itu penghuni kubur. Mulai detik itu tidak ada terdengar lagi suara jeritan di dalam lubang kuburnya. Shallu ala Nabi.
Ini saya ngomong buat orang yang percaya. Artinya siksa kubur itu hak, nikmat kubur itu hak. Betul? Ya Allah. Terus Nabi mengatakan alam ta'lam annallaha qabada arwahum. Sungguhnya apakah kalian tidak tahu? Sungguhnya Allah Ta'ala saat mencabut arwah-arwah mereka, faja'ala fi qanadila min zabarjad wa yaqut wa 'allaqaha wasatal jannah. Saat arwah dicabut, arwah mereka dicabut, maka Allah Ta'ala letakkan di dalam lampu-lampu min zabarjad, dari batu permata dan batu zamrud, dan Allah gantungkan di tengah-tengah, ruhnya itu di tengah-tengah sorga. Fa idza kana al-lailu ruddat ilaihim arwahuhum ila makaniha allati kanat. Maka apabila tiba waktu malam, kembali lagi, dikembalikan itu roh ke tempatnya semula, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ya Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sehatin badan kita, pertemukan kita kepada bulan Syawal tahun-tahun seterusnya dalam keadaan sehat walafiat, kemurahan rezekinya yang banyak, yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب نقضي حاجاتنا قريب وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قبول. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بالتوبة نصري تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل لآل ولمهات تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تنسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تهكك بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحكيم وشر لذي شر من إنس وجنة
بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ذلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة